Baiknya selatan? Oh ya. Kayaknya lupa ya. Lupa kalau jadi pembicara. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemu gitu ya? Alhamdulillah. Padahal barusan keberapa di belakangnya. Iya. Oke, mungkin gimana Tad? Apa yang mau dijelaskan pada malam hari ini Tad? Jadi sesuai judulnya ya. Memang kalau judulnya itu kelihatannya kok agak kompleks. Iya, kompleks banget. Saya aja pusing ya. Ini kalau disederhanakan begini. Gimana? Kita tuh sering sekarang di mana-mana itu orang bilang Pancasila final, harga mati gitu ya. Tapi kalau ditanya kapan finalnya itu rata-rata nggak bisa jawab gitu. Nah makanya itu pertanyaan yang harus jadi kekritisan kita terutama umat Islam itu sebenarnya kapan para pendiri negara menyatakan Pancasila sebagai kesepakatan final. Jadi pertanyaan itu perlu dicermati dan ditelusuri karena bisa jadi memang jawabannya itu memang tidak pernah terjadi. Makanya yang dimaksud distorsi memori kolektif itu adalah kerancuan atau penyimpangan ingatan yang di masa silam itu sebenarnya tidak ada, tapi kemudian ya karena sudah, kalau bahasa Jawa itu gedok tulang gitu ya, itu jadi seolah-olah ada dulu final itu, padahal tidak. Nah, insya Allah saya malam ini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih membedah atau meluruskan penyimpangan ingatan itu. Dan saya punya semacam format itu. Jadi rata-rata yang mengalami distorsi memori kolektif itu mungkin karena pengaruh pendidikan sejarah juga itu, jadi pemahaman sejarahnya itu hanya parsial. Jadi karena itu terkait konstitusi ya, sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi Indonesia itu sebenarnya ada trilogi gitu. Tetapi rata-rata itu hanya merujuk pada fase yang tengah. Jadi ada 22 Juni, BPK, 18 dan Agustus, PPKI yang di film 7 kata, dan 5 Juli 59 sampai 5 Juli 59 nya Dekret Soekarno menandai berakhirnya dekret itu. Jadi ini dengan nanti insya Allah saya akan jelaskan. Memang ini agak panjang ya, tapi tidak langsung ke kroniknya, tapi mungkin ada latar belakangnya kenapa ada pergulatan pemikiran seperti itu. Tapi nanti yang lebih rinci mengenai pertarungan dari segi paham pemikiran itu insya Allah nanti dibahas oleh Ustaz Dito. Enak saya mungkin lebih ke kronik, walaupun ada pengantar untuk beberapa hal yang melandasi konstelasi politik yang terjadi selama sejarah konstitusi itu. Baik, saya mulai dulu ya. Silakan. Bismillah. Ini adalah perkara yang harus dimengerti oleh setiap muslim, terutama anak-anak muslim ketika mereka belajar sejarah di sekolah itu. Pendidikan sejarah nasional itu membentuk mereka secara tidak langsung itu menjadi berpaham netral agama atau sekuler. Karena mereka sejak kecil tidak diajak untuk memposisikan diri kamu dalam sejarah itu, relevansi kamu itu ada di mana gitu loh. Nah kita sebagai muslim itu harus mengerti bahwa posisi kita sekarang dan apa yang dialami pendahulu itu punya sebuah mata rantai benang merah yang menyatu. Jadi bicara soal konstitusi itu maka kita tidak lepas dari pergulatan perebutan kuasa atas negeri muslim ini, dan itu akan mencapai pada titik penentuan bahwa untuk menguasai negeri muslim itu yang paling perlu dipegang adalah hukumnya. Jadi kalau mungkin ada yang di sini ada mahasiswa hukum ya. Kalau di ilmu hukum itu ada namanya law is a tool of social engineering gitu. Hukum itu adalah alat rekayasa sosial gitu. Jadi kalau mau mengubah suatu kaum atau suatu negeri itu yang harus dilakukan adalah menguasai hukumnya. Jadi
seperti yang ini saya kutip dari bukunya Muhammad Imarah itu, di semua negeri muslim yang dijajah barat itu kebijakan pemerintahnya itu memang menempatkan sekularisme dalam urusan negara sosial dan budaya. Nah, dengan undang-undang sekuler itu agama bisa disingkirkan. Makanya ini nanti kelanjutannya sampai yang tadi nanti pergulatan trilogi historiografi konstitusi, dan ini terjadi merata hampir di semua negeri-negeri Islam. Ini sedikit gambaran aja. Ya, Jadi kalau orang Muslim Indonesia pada umumnya ya, kalau dihadapkan kepada soal pertentangan paham itu ya, mereka akan sepakat bahwa Islam itu bertentangan dan komunis dulu. Tetapi ketika ditambah Islam itu dengan nasionalisme itu bagaimana gitu, mereka akan bilang antara ragu-ragu, ya bisa sesuai bisa tidak, atau sesuai itu loh. Tetapi pada masa silam pertentangan itu terutama di tahun-tahun 20-30 itu sangat tajam, dan ini nanti yang berpengaruh ke nanti pergulatan di konstitusi sejarah konstitusi. Jadi saya ingin sedikit ini menggarisbawahi ada pernyataan yang visioner dari Muhammad Natsir itu loh, ketika dia membalas jadi dia membalas jadi saling balas tulisan itu di majalah pembela Islam itu loh. Jadi dia bilang Tuhan mencari kemerdekaan Indonesia untuk bangsa Indonesia, kami mencari kemerdekaan karena Allah untuk keselamatan segenap penduduk Kepulauan Indonesia. Tuhan mencari kemerdekaan untuk pemerintahan asing karena keasingan pemerintahnya. Kami mencari kemerdekaan dari pemerintah asing ataupun dari pemerintahan bangsa sendiri karena berlainnya cita-cita, berlainnya susunan hidup karena tidak keislaman pemerintahnya. Ini kenapa saya sebut visioner, karena kalau kita refleksikan hari ini, pemerintahan nasional Indonesia itu cuma ganti orang gitu. Jadi kalau orang bilang tuh londo ireng gitu, maksudnya orang Belandanya pergi, tapi ini yang berkuasa ini turunan dia hanya melanjutkan ini, hanya istilahnya itu ya, istilahnya kalau bahasa umumnya ini pasca kolonial dengan kearifan lokal itu. Jadi yang diterapkan itu sebenarnya kelanjutannya saja, hanya ya karena kulit pribuminya itu mereka bisa diterima oleh mayoritas muslim. Nah, ini agak panjang ini, mungkin ada yang saya skip aja ini. Bentar. Ini sedikit tadi yang saya bilang memahami konstelasi pertarungan paham di Indonesia ini basicnya tuh dari sini untuk mengerti. Makanya kenapa Soekarno pada tahun 20 atau 30-an tuh membuat tulisan mengenai nasionalisme, Islamisme, Marxisme, karena memang ini yang akan bertarung di dalam pergulatan pembentukan negara, khususnya dalam konstitusi tadi. Hanya memang di 45 itu komunis belum sedang tidak ada, artinya nanti di konstituante baru balik lagi ke komunis. Nah, ini yang saya bilang tadi, antara nasionalisme dengan Islam itu sebenarnya genealoginya itu beda, jelas beda. Tetapi karena ya itu tadi ada semacam syubhat cinta tanah air segala macam, itu dikira karena nasionalisme itu sebenarnya itu juga paham yang bawaan dari kolonial juga. Hanya dia kemudian karena menemukan format kepribumian di sini, maka orang Muslim Indonesia merasa ini bagian dari saya gitu. Ini saya skip aja, hanya latar belakang bagaimana paham kebangsaan terutama dari Soekarno itu terbentuk gitu. Nah, ini juga perlu soal pertentangan antara kaum nasionalis dan kaum Islam gitu loh, yang begitu tajam. Ini dia untuk menunjukkan perlunya, yaitu tadi kalau kita disampaikan tentang sejarah konstitusi BPUPK itu kebanyakan itu tidak disampaikan latar belakangnya dan siapa saja yang berperan di situ. Jadi kesannya tuh ujuk-ujuk ada pergulatan, tapi dari mana, kenapa kok kaum nasionalis itu begitu kerasnya, begitu lihainya itu karena penghambaan itu kepada yang sampai ini pernyataan menarik dari Haji Agus Salim itu, bahwa
cinta tanah air itu seperti agama yang mengembangkan berhala tanah air. Kemudian nah Soekarno dengan Jumawa itu membawa kaum nasional Indonesia dengan segala kesenangan hati bernama penyembah berhala gitu loh. Jadi memang ada kebanggaan sendiri ketika mereka menjadikan tanah air itu sebagai sebuah pemersatu gitu loh. Luar biasa ya. Ini kayak perang-perang tweet tuh. Jadi perang-perang tweet kalau sekarang ya. Yeah. Kalau dulu mungkin ini ya lawan lewat buku ya. Yeah. Kalau sekarang kita lewat Twitter, mungkin TikTok kali ya. Yeah. Luar biasa. Ini juga latar belakang bagaimana paham yang melingkupi orang-orang nasionalis itu. Jadi jadi pengamatan Haji Agus Salim gitu loh. Jadi pada saat ya kalau mungkin seperti zaman sekarang aktivis mahasiswa saling diskusi dialektik. Nah, kalau orang-orang nasionalis itu anti sekali, alergi sekali dengan dibawa ayat-ayat Quran, tapi itu sukanya bawa Hindu, bawa kita. Kalau sekarang itu kaum Rahayu seperti itulah. Nah, itu ya ini sejak dari dulu, makanya sekarang itu ya kelanjutannya dari dulu itu. Nah, latar belakang sejarah lainnya ini sebenarnya nasionalisme itu sebenarnya walaupun seolah-olah itu memang dia bertentangan dengan kolonialisme, tetapi dia sebenarnya bagian dari pembaratan itu sendiri. Jadi ada seorang mungkin dia pengkaji masalah pasca kolonial itu, dia bilang bahwa dianutnya nasionalisme oleh elit Indonesia itu sebenarnya sudah bagian dari keterjajahan itu sendiri. Jadi kalau saya dengan pernyataan itu saya ingat seperti yang Pramudia terkenal kan adil sejak dalam berpikir itu ya. Nah kalau ini kan seorang itu sudah merasa Muslim itu loh, merasa bahwa nasionalisme itu yang dia itu sudah terjajah sejak dalam pikiran sebenarnya. Nah ini kita sudah sampai ke nanti ini lebih ke kronik BPUPK itu. Ini jadi BPUPK itu ini orang yang secara ini ya, mungkin secara formalnya itu yang dari komposisinya itu yang non Islam itu sebenarnya non Islam dalam arti kalau sekarang tuh KTP-nya itu loh. Itu sebenarnya sangat minoritas itu dari sekitar 60-an itu loh. Nah, tetapi ini yang menarik. Nah, secara paham pemikiran itu Islam itu sangat minoritas. Nah, tidak banyak diungkap. Ini kenapa bisa begini? Ini itu peran dari Soekarno. Jadi Soekarno itu dipercaya Jepang untuk memilih siapa saja yang bisa masuk ke BPUPK. Makanya komposisinya seperti ini gitu loh. Jadi kenapa Ahmad Hasan atau Muhammad Nasir tidak dimasukkan itu kan karena dia sangat vokal, sangat bertentangan itu contoh. Tapi kalau orang bilang rujukannya kepada UUD ya, UUD 45 itu hasil demokratis sebenarnya. Kalau demokrasi dalam arti yang benar-benar mewakili itu, ini sebenarnya tidak demokratis, tidak mencerminkan dalam arti mayoritas Indonesia itu Muslim itu justru yang perwakilannya itu justru minoritas itu loh. Nah, komposisi tidak proporsional BPUPK PPKI yang menjadi pangkal ketidakadilan terhadap aspirasi bernegara. Jadi itu tadi yang seperti saya sampaikan, bahkan di dalam sidang itu pernah suatu ketika Ki Bagus itu sampai saking kesal itu karena dia merasakan sekali hegemoni sentimen anti Islam itu, sentimen anti, sampai beliau tuh mengucap di depan sidang saya berlindung kepada setan yang terkutuk gitu loh, karena beliau tidak percaya bagaimana mungkin sebuah badan itu yang akan mempersiapkan kemerdekaan negeri mayoritas Muslim itu kok ya itu tadi, kenapa kok narasi dominan itu narasi dominan yang netral agama seperti itu.
Nah, yang menarik tadi, jadi di BPUPK itu ada 3 tokoh Islam yang paling vokal. Yang satu Ki Bagus, kedua Kahar Muzakir, dua-duanya itu tokoh Muhammadiyah. Nah, satu lagi Kiai Haji Wati Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Jadi ini sebuah catatan penting bahwa Kiai Haji Wati Hasyim itu begitu mendorong Islam sebagai dasar negara ini pada BPUPK ya. Itu karena beliau percaya kalau ingin pembelaan yang kuat itu ya nyawa harus hanya boleh diserahkan buat ideologi agama gitu loh. Jadi dan itu terbukti kan ketika itu Agustus, Oktober, kemudian November terjadi perang di Surabaya itu kan akhirnya Soekarno juga minta fatwanya ke NU gitu loh. Dan ada fakta menarik yang mungkin jarang diungkap, yang kebanyakan orang tahunya tuh kalau fatwa jihad itu ya dianut, padahal tidak. Fatwa jihad itu hampir merata di mana-mana ada, termasuk yang kalau memang mau fatwa jihad itu disimbolkan sebagai kesatuan itu ya fatwa jihad yang tanggal 7 November di Jogja di Kongres Umat Islam pertama yang di sekarang itu Madrasah Muallimin itu loh. Nah, itu benar-benar mewakili semua pergerakan Islam itu loh. Nah, yang menarik juga ada sejarawan Barat yang meneliti bahwa ternyata pada saat banyaknya fatwa jihad itu malah Soekarno-Hatta tuh ketakutannya karena mereka merasa tidak bisa mengendalikan itu perlawanan itu. Nah kan sebenarnya itu aneh gitu loh. Ketika militansi Islam kok malah ditakuti oleh pemerintahnya sendiri gitu. Ada jihad takut ya? Nah, oke. Ini mungkin ada bagian yang udah pernah lihat meme ini beredar ya. Ini yang saya lebih spesifik lagi yang soal 7 kata itu. Ini dari beberapa referensi gitu ya. Jadi memang kalau dari dulu ada tokoh Sarekat Islam namanya Kiai Haji Firdaus AM tuh bilang bahwa terhapusnya 7 kata itu sebenarnya itu suatu kapitulasi. Artinya memang ini strategi yang dirancang tapi dibuat seolah-olah itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Jadi Piagam Jakarta itu sebenarnya sudah disepakati dalam BPKU untuk menjadi naskah proklamasi. Artinya yang dibaca Soekarno pada 17 Agustus 45 yang pagi itu sebagian naskah pernyataan kemerdekaan itu adalah Piagam Jakarta yang atas berkat rahmatullah, dan nanti ada bagian sampai itu tadi yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, tetapi pada malam 16 Agustus itu, ini setelah itu ya peristiwa penculikan Rengas Dengklok segala macam itu. Nah, itu kan berkumpul di rumah Laksamana Maida itu. Nah, di situ ada kejanggalan pertama adalah Hatta bilang bahwa saya lupa bawa naskahnya Piagam Jakarta. Padahal rumah Laksamana Maida itu di Menteng dan rumah Hatta itu juga di lingkungan Menteng. Ibaratnya kalau sini Kota Baru itu ya di sekitar situ aja gitu loh. Atau komplek perumahan. Dulu komplek perumahan elit ya tempat-tempat. Nah, itu kan sebenarnya akhirnya itulah yang jadi dasar dibikin yang itu naskah coret-coretan itu tadi. Nah, itu semudah itu loh, sereceh itu. Nah sudah gitu itu kan jadi alasan naskahnya ketinggalan. Nah paginya itu dipegang di rumah Soekarno itu tetap yang dijajakan itu ya yang hasil coretan itu. Padahal kalau di logika, kalau malamnya ketinggalan, paginya kenapa nggak dibawa? Tinggal ngambil. Iya kan, itu aneh sudah. Jadi memang itu ada ketakutan. Jadi ini nanti kalau kita kaitkan dengan 18 Agustus terjadi itu tadi pengkhianatan, desakan, pengambilan itu bisa dibayangkan kalau Piagam Jakarta itu terlanjur dibacakan sebagai proklamasi kemerdekaan dan sudah menyebar se Indonesia, itu kira-kira bisa nggak dihapus? Enggak. Rakyat Indonesia kan loh, kemarin proklamasi gini kok itu hilang, kok nggak ada. Nah itu
twist logiknya itu kita mikirnya itu dari situ. Jadi memang itu sudah dirancang dalam rangkaian 3 hari ini gitu loh. Jadi buat mahasiswa yang ketinggalan tugas, bilang aja sama kayak gini ya. Wah Pak, lupa tugas. Besok lah ya. Jadi ya itu tadi yang seperti diilustrasikan dalam film itu ya itu dengan hasil riset. Jadi bukan apa ya cuma hanya berdasarkan apa yang apa ada di buku-buku apa textbook pendidikan nasional yang dikeluarkan, bukan, tapi memang itu riset sampai tadi ada apa keturunannya juga. Dan memang itu yang sering kita dengar saat ini kan itu tadi, bahwa seolah-olah para pendiri negara itu sudah legowo, sudah apa namanya, mereka rela. Bahkan yang menurut saya ini sebenarnya sangat disayangkan kalau diucapkan oleh Muslim. Dia ada yang bilang bahwa dihapuskannya 7 kata adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk apa kaum beragama. Itu kalau yang tahu kan, artinya dia bilang dihapuskannya apa berlangsung itu sesuatu yang menyenangkan gitu loh, sesuatu yang itu ya antara orang tidak paham apa namanya ya, walaupun latar belakangnya agama itu kan ya seperti itu, hanya yang tadi ya itu tadi termasuk yang distorsi memori kolektif itu. Jadi ingatan bersamanya tuh yang terbentuk sekarang udah bapak-bapak kita tuh udah sepakat, udah lego, padahal tidak. Padahal ini ada yang menarik, yang wawancara Kiai Haji Akar Musakir itu, ini yang bisa mencerminkan jiwa zamannya, bagaimana bapak-bapak kita ulama-ulama dulu tuh terhadap Piagam Jakarta itu sikapnya seperti itu. Dan itu tercermin di konstituante yang secara singkat itu tadi, kemarahan dan ketidakpuasan Ki Bagus juga dirasakan oleh banyak kalangan Islam kemudian bila mereka teringat kepada Piagam Jakarta. Jadi nggak seperti sekarang yang udahlah itu udah lewat, nanti kita malah pecah belah. Dulu itu wah rasanya kalau tahu kayak mau marah gitu, panas ya. Panas itu loh. Jadi girohnya tuh masih ada itu loh. Ini panas gak teman-teman? Ini panas gak? Udah mulai panas belum? Oh udah ada hasilnya. Harusnya panas nih. Wah ini perlu dipertanyakan nih teman-teman semua nih. Ya, baik. Nah ini saya buat semacam timeline ya, walaupun ada bagian yang tidak terkait langsung dengan sejarah konstitusi. Nah ini ada bagian yang mungkin tadi BPUPK sudah Soekarno baca, kemudian dengan dalih mencegah Indonesia Timur. Nah ini dengan dalih Indonesia Timur ini itu kan yang sering disampaikan ya, negara Indonesia Timur itu ancamannya kan kalau syariat Islam diberlakukan itu Indonesia itu lepas itu loh. Nah padahal nanti kita lihat pada perkembangan berikutnya, apakah Indonesia Timur itu akhirnya dalam tanda kutip ya menghargai nggak itu syariat Islam sudah dihapus itu loh. Ini Kasman karena janji Soekarno dia memujuk Ki Bagus. Nah mungkin ada yang bertanya, tadi waktu berdebat Ki Bagus, siapa namanya, Ki Bagus, Hatta dan Kasman dan satu lagi Tengku Muhammad Hasan, itu kok Soekarno nggak ada. Nah Soekarno itu emang nggak ada karena dia nggak berani menghadapi Ki Bagus. Jadi penggambaran Ki Bagus yang marah seperti itu tuh itu nggak dibuat-buat, tapi memang Ki Bagus itu sampai benar-benar adu mulut gitu loh. Dan memang dari beberapa orang yang menelusuri sejarah itu, memang beliau tuh orangnya temperamental gitu loh. Jadi sampai salah satu contoh itu ya seperti waktu hal-hal yang tadi saya bilang yang waktu di sidang BPUPK. Nah, termasuk ini. Nah ini sering disalahgunakan juga. Ki Bagus itu dan Karim Muzakir itu ini saking keselnya dengan penolakan aspirasi Islam, syariat Islam di BPUK itu sampai bilang ya udah kalau memang Islam nggak disetujui, udah mending nggak usah bawa Islam, jadi negaranya benar-benar netral gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalimat marah, kalau bahasa itu ngambek gitu. Tapi kan ada orang bilang, Ki Bagus berarti nggak masalah Indonesia jadi netral, padahal itu kalimat emosional seperti itu. Nah
Oke, nah ini Kongres Umat Islam di Jogja 7 November itu. Nah, inilah salah di antara bukti bahwa kesepakatan 18 Agustus Syariat Islam dihapus itu Ki Bagus rela menerima karena sementara. Nah, kemudian 7 November itu ada Kongres Iman Islam itu pembentukan Masyumi, tujuannya untuk mempersatukan kekuatan umat Islam, kekuatan politik, artinya menetapkan Islam sebagai dasar negara. Jadi yang apa ya namanya, persepsi umum bahwa para pendiri negara sudah sepakat tidak negara Islam jam 18 Agustus itu sangat keliru dan rancu gitu. Jadi kontradiksi ya. Iya. Adanya Mas Yumi ini. Gitu. Iya. Jadi pentingnya kita belajar sejarah tuh biar tahu ya apa. Jadi seperti apa sih leluhur kita itu memperjuangkan Islam dalam konteks Islam gini ya. Jadi pentingnya ikut PM itu ini ya. Ya nggak Mas ya? Nah. Gimana? Udah? Ya. Nah. Gimana sih? Nah, baik. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang, negara Indonesia, sebentar, ini kelewatan, maaf. Mungkin boleh minum dulu, Tat. Iya. Nah, ya, yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya ancaman Indonesia Timur itu ternyata ya tetap terjadi, tetap ada kan kalau di negara Indonesia Timur itu akan akhirnya ada. Nah, tetapi dengan adanya negara Indonesia Timur itu kan apakah kemudian tokoh-tokoh nasionalis yang sudah memaksakan umat Islam supaya merelakan itu, ada yang merasa protes atau loh, kita kan sudah menghapus syariat, kenapa kalian tetap melepas diri? Enggak ada. Jadi memang tujuannya itu bukan untuk persatuan ya, tujuannya bagaimana syariat Islam itu tetap tidak berlaku. Nah, kemudian ini rangkaian nanti sampai ke konstituante ya. Nah, tahun 53 itu ada peristiwa terkenal pada masanya itu yang disebut peristiwa Amuntai di Kalimantan Selatan. Nah, itu peristiwa Amuntai itu menjadi fenomenal tuh karena di situ Soekarno datang ke Kalimantan Selatan, pidato besar itu, kemudian ada warga sana yang membawa spanduk Indonesia negara nasional atau negara Islam gitu loh. Jadi mereka nanya, Indonesia mau jadi negara nasional atau negara Islam gitu loh. Nah, Soekarno kemudian jawab kalau Indonesia jadi negara Islam nanti bisa pecah gitu loh. Nah itu pernyataan itu tuh kemudian diprotes oleh banyak organisasi Islam termasuk PBNU seperti itu. Jadi menghembus-hembuskan ketakutan bahwa Islam sebagai faktor pemecah belah itu sebenarnya sangat ditentang oleh para ulama gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang adalah ini yang saya bilang tadi, justru kalangan tokoh-tokoh Islam umumnya gitu ya, itu tuh justru menggunakan Islam itu sebagai ancaman perpecahan itu loh. Jadi memang ada benarnya ketika ada benarnya ketika dinyatakan bahwa Islamofobia itu ada seiring dengan terbentuknya negara nasional itu loh. Kan tadi itu sehari setelah proklamasi kan, Hatta kan lewat lisannya Hatta, kan lewat lisannya Hatta nanti kita pecah, itu kan fobia terhadap syariat itu. Jadi Islamofobia tonggaknya itu 18 Agustus itu. Jadi kalau mau dibikin hari Islamofobia itu 18 Agustus itu. Jadi
eh, apa namanya, ya ini itu sebenarnya sesuatu yang sangat sangat ditentang para ulama dulu, bahwa Islam itu diposisikan sebagai pemecah belah. Nah ini pernyataan Kiai Haji Wad Hashim terkait pernyataan Soekarno itu tadi. Pernyataan bahwa pemerintah Islam itu tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa dan akan menjauhkan Irian, sekarang Papua itu ya. Menurut pandangan Islam, hukum Islam adalah merupakan perbuatan mungkar yang tidak dibenarkan syariat Islam dan wajib bagi tiap-tiap orang muslimin menyatakan ingkar atau tidak setujunya. Nah ini kan sekarang berbanding terbalik dengan pernyataan orang-orang yang konon mengklaim sebagai penerus beliau ini gitu loh. Sekarang kan orang ya itu tadi justru melakukan yang beliau katakan mungkar itu kan, yang mengatakan bahwa Islam itu menjadi faktor pemecah belah itu. Nah ini kita sampai di konstituante ya. Ini pemilu 55 dulu. Nanti ada hasilnya. Nah yang di bawah itu ini yang menarik. Ini hasil pemilu 55 ya. Kalau dilihat dari demografi atau apa geopolitiknya itu ya, sebenarnya komunis dan nasionalis itu terbilang minoritas secara skala wilayah gitu loh. Jadi mereka tuh cuma besar di Jawa dan di beberapa wilayah seperti yang di Kalimantan itu. Tetapi yang hijau dan hitam itu adalah Islam itu loh. Jadi jiwa zamannya itu memang Islam. Orang-orang itu sampai ini agak di out of the topic, tapi saya ingin menjelaskan betapa kuatnya Islam sebagai jiwa zaman pada zaman itu tuh. Mantan dosennya Soekarno itu Sumaker kalau nggak salah ya, itu tahun 40-an waktu zaman revolusi kemerdekaan itu sampai menulis surat ke Soekarno, kalau ingin Indonesia selamat, menang artinya merdeka itu ya Islam yang dijadikan dasar negara. Bayangkan orang Belanda yang berdua, karena dia merasakan pergerakannya, girohnya, jihadnya tuh kemana-mana itu ya Islam itu loh. Bahwa ada orang-orang nasionalis, tentara-tentara elit gitu, itu ya hanya minoritas. Kemudian dari segi faksi itu nanti ini akan terlihat bahwa tadi yang setelah ditunda 10 tahun lebih itu, kemudian ada blok Pancasila, blok Islam, dan blok sosioekonomi. Nah blok sosioekonomi ini karena kecil akhirnya dia gabung ke blok Pancasila. Nah blok Pancasila ini nanti akan mempertahankan Pancasila dan melawan dasar negara Islam seperti yang dilakukan partai-partai Islam itu tadi gitu. Jadi banyak ya Tut ya, yang memang umat Muslim yang memang pengen 7 kata itu banyak ya berarti ya? Banyak. Nah ini dalam rangkaian masih dalam tahun-tahun konstituante 56 sampai sebelum dibubarkan paksa oleh Soekarno itu para ulama itu juga melakukan manuver-manuver, terutama kan begini, waktu 45 itu ulama itu kan walaupun dengan berat hati ya, wah ini sementara syariat dia, tapi secara logika gitu ya, kan Soekarno ini memang jebakan juga sih. Soekarno bilang, loh kalau Indonesia mayoritas Islam kan ya pasti menang toh, kan logikanya itu. Kalau memang iya 55 seandainya PKI tidak ikut pemilu menang Islam, tapi kan ada PKI. Nah ini kan dia jadi sekutu sama blok nasionalis itu tadi. Nah ini gitu. Nah jadi ini manuver ulama supaya PKI itu bisa disingkirkan. Nah yang menarik ya, pada poin keempat nih, walaupun Indonesia belum menjadi negara Islam, ini tahun 57. Jadi ulama itu sampai tahun 57 itu masih memperjuangkan Indonesia untuk menjadi negara Islam, bukan hanya Darul Islam yang perjuangan militer itu ya, tapi ulama lewat jalur ya, kalau ini sebutnya mungkin jalur parlementer itu sama-sama bergerak seperti itu. Jadi ya itu tadi bahwa 45 Indonesia sepakat tidak negara Islam itu tertolak seperti itu. Nah, ini juga menarik dan umumnya dihindari dari
dihindari untuk disampaikan oleh publik, terutama di zaman sekarang. Bagaimana kerasnya ulama menolak Pancasila pada sidang konstituante, yaitu dari Kiai Haji Isa Ansori. Dulu beliau itu ketua umum Persatuan Islam yang berpusat di Bandung itu, termasuk beliau yang mempelopori tadi itu Kongres Ulama yang 57 tadi melawan komunis. Ya. Jadi ini ya bisa dibaca, tapi saya bacakan sekalian untuk penegasan ya. Ini kalau zaman sekarang mungkin beliau akan dibilang takfiri ini. Yeah. Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai dasar negara. Tapi kalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, kalau saudara-saudara berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak patut untuk dijadikan dasar negara, orang demikian itu murtadlah dia dari agama, kembalilah menjadi kafir, haram jenazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam. Bayangkan, hebat gitu loh. Ini kalau sekarang diomongin itu, ini maksudnya orang-orang yang dengan ciri-ciri disampaikan Kiai Haji Ansori ini sekarang banyak nggak? Banyak kan? Dibilangin radikal ya tadi. Nah, ini sebagai konklusi yang tadi trilogi historiografi konstitusi itu ya, 45 BPUPK disetujui, kemudian PPKI dihapuskan dengan janji sementara itu, kemudian konstituante ditagih oleh Kasman, tetapi saya minum dulu ya. Mungkin boleh diminum dulu tehnya, air minumnya loh. Silakan. Baik. Ya, jadi yang menagih janji kepada Ki Bagus itu adalah Kasman ya, karena dia memang orang yang paling di depan yang digunakan oleh Soekarno. Ya dia merasa bersalah, apalagi waktu itu Ki Bagus sudah wafat. Nah, dari penuturan ada cucunya Ki Bagus waktu pemutaran film dulu itu, beliau juga bilang beliau di masa tuanya sebelum wafat tuh beliau sakit-sakitan dan ya itu tadi kepikiran gitu loh soal Piagam Jakarta itu loh. Jadi bukan ya udahlah nggak kayak gitu tuh. Jadi dan beliau ada beban moral seperti itu. Nah, ini yang menarik soal yang terkenal itu bahwa itu dihapus karena informasi dari Obser Jepang. Nah, ini majalah Tempo pada tahun 89 itu pernah melakukan investigasi gitu loh ke Jepang langsung gitu loh dari koresponden di sana. Jadi Shigeta Nishijima itu yang terkait dengan Obser Jepang itu mengatakan bahwa itu nggak ada itu. Obser itu nggak ada. Jadi makanya Hatta kan agak mencurigakan, dia bilang, oh saya lupa tuh gitu loh. Makanya itu juga sesuatu yang untuk hajat hidup puluhan juta orang waktu itu, maksimal 10 juta ya. Itu kok bisa sekarang aja untuk rapat-rapat kecil notulensi kan, ini siapa orangnya, jam berapa, apa ini sama. Ini kok bisa saya lupa gitu kan, sesuatu yang ya itu gelap gitu loh yang ini nyangkut banyak jiwa ya Tut ya. Tapi senanya ya bilang lupa ya. Iya. Nah, ini terakhir nih penutup ya, ini yang bisa disampaikan bahwa Kasman itu sampai akhir hayat itu ya itu dia terbayang-bayang dengan dosa gitu loh. Jadi ini disampaikan ke kawan beliau waktu itu di aktivis Muhammadiyah juga, yang beliau itu kalau teringat itu tuh
ya itu sampai sampai menangis. Eh, ini kalau tidak salah ini sekitar zaman Orde Baru, peralihan ya mungkin 70-an itu, yang ketika waktu itu sedang ada kontroversi undang-undang perkawinan. Makanya di sini Kasman tuh merasa sekali itu dia bersalah gitu loh. Jadi kesimpulannya ya memang kembali ke depan tadi, memang para ulama pendiri negara itu tidak pernah menyatakan Pancasila, dalam ini simbolisasinya ya, Pancasila yang seperti sekarang itu sebagai kesepakatan final, karena cuma darurat gitu loh, cuma darurat dan sementara. Dan Pancasila yang berlaku sekarang itu bukan hasil kesepakatan, kan dari dekret itu. Nah dekret kan bukan kesepakatan. Kalau orang bilang dekret itu gimana kesepakatan? Wong dengan presiden sepihak seperti itu kan. Dan makanya secara jelas sebenarnya Pancasila yang berlaku sekarang itu ya hasil dari kediktatoran Soekarno itu, bukan kesepakatan 18 Agustus itu. Iya. Ya luar biasa ya penjelasan dari Pak Dimas kali ini ya. Dan mungkin itu kalau saya ada di Pak Kasman itu kayaknya dosa banget ya Ted ya. Ibanya jadi ibanya kayak jadi pesuruh buat dipergunakan aja. Ini saya tambahkan dikit. Waktu kejadian itu ya, itu di buku jadi peringatan beliau 70 tahun tuh beliau cerita itu kan kejadian pagi ya. Iya. Itu malam itu dia enggak bisa tidur gitu. Sampai marah-marah gitu. Kakak kepikiran. Jadi dia nyesel, saya ini dia kan tentara. Iya. Tentara kok maunya kok disuruh Soekarno kayak gitu loh. Dia bilang itu di biografinya itu. Jadi memang itu sudah disetting, agenda setting itu. Soekarno mempersiapkan Kasman dan Tengku Muhammad Hasan itu untuk meluluhkan Ki Bagus sehari sebelumnya itu. Wah, ini saya panas di sini. Nggak tahu nih teman-teman semua nih panas gak? Wah. Oke, mungkin nanti dari Pak Dimas mungkin ada pertanyaan, nanti disimpan dulu ya, nanti karena ada pemateri kedua. Mungkin kita panggil dulu ya. Oke, boleh. Oke, sekali saya akan memperkenalkan pemateri kedua, yaitu nanti ada Bapak Tito Priastomo ya. Beliau ini adalah seorang aktivis dakwah sekaligus pegiat literasi sejarah Islam. Selain itu beliau juga sudah menyelesaikan gelar S2-nya di bidang Ushuluddin dan pemikiran Islam. Selain itu sekarang beliau menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Jadi pembicara yang kedua ini juga nggak kalah dari pembicara pertama ya, nggak kaleng-kalengan ya. Mungkin langsung saja kita panggilkan beliau. Kayaknya udah siap ya Ustaz ya? Oh belum ya? Oke, kita sambut pemateri kita Bapak Tito Priastomo. Tafadhol Ustaz. Ayo, boleh beli aplaus ya. Oh Ustaz. Tadi sudah melihat ya penjelasan dari Pak Dimas seperti apa. Mungkin Ustaz Tito nanti akan memperkuat lagi ya jadi kayak merangkum apa yang ada yang disampaikan oleh pemateri pertama gitu ya. Mungkin gimana Ustaz? Mungkin ya juga. Gimana? Saya persilakan aja Ustaz untuk menjelaskannya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya beri judul yang agak puitis ya, mengubur Islam, upaya menciptakan image bangsa yang sekuler. Jadi memang ada suatu rekayasa yang dibuat agar kita memiliki pandangan ke belakang bahwa kita ini bukan bangsa yang tidak sekuler. Kita ini bukan bangsa yang seperti bangsa Arab
Iya. seperti bangsa Gurun, seperti bangsanya Kadrun, bukan. Kita adalah bangsa yang memiliki identitas tersendiri, identitasnya asli, ori, diturunkan dari Pithecanthropus paleojavanicus ya. Atau Homo soliensis atau Homo sangiran gitu, asli Indonesia. Iya. Sehingga apa-apa yang datang dari luar Indonesia kemudian dianggap sebagai satu produk ideologika atau agama yang sifatnya impor. Kalau ini nggak manggilnya apa? Kawan aja tuh. Kawan ya, kayak Aidit. Beliau lebih banyak bicara tentang kronik bagaimana terjadinya penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta. Saya lebih sifatnya abstrak ya. Iya. Jadi yang pertama, latar belakang tadi udah diceritakan bagaimana kenapa ada keinginan atau hawa nafsu dari kalangan tertentu untuk mengubur wajah Islam di Indonesia ini, atau setidaknya wajah Islam dalam kancah politik Indonesia. Karena ada pergulatan pemikiran antara kalangan nasionalis sekuler dengan kalangan Islam seperti yang tadi sudah ditampakkan dalam fragmen-fragmen sejarah tertentu. Yang jelas saya ingin tarik ke belakang sedikit, ada yang namanya politik etis. Ya, barangkali di pelajaran di Malaysia ada mas pelajaran politik etis. Ya, kita kedatangan tamu dari Malaysia. Oh, luar biasa. Saya pernah tanya kepada beliau apa yang membuat Anda itu Malaysia sedangkan saya Indonesia. Politik etis adalah kebijakan Hindia Belanda untuk berbalas budi dalam tanda kutip ya. Kemudian itu dalam bidang irigasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga kalangan pribumi itu disediakan pendidikan untuk kalangan pribumi, secara praktis digunakan untuk menyediakan pegawai-pegawai negeri dari kalangan pribumi sebenarnya. Nah, kemudian dari situlah mereka mengenal pemikiran-pemikiran barat. Mereka bisa berbahasa barat, mereka bisa membaca buku, dan akhirnya kemudian mereka mengenal sivilisasi barat, mengenal nasionalisme, mengenal liberalisme, mengenal demokrasi, termasuk mengenal marxisme, sosialisme. Jadi bekalnya adalah politik etis. Kemudian pada tahun 30-an itu mulai kentara efek dari politik etis. Ada orang-orang yang tampil di panggung seperti Soekarno tadi di Panji Masyarakat, kemudian di Pembela Islam, menampilkan artikel-artikel yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran sosial politiknya yang sekuler. Misalnya Soekarno pernah menulis artikel berjudul mengapa atau sebab apa Turki memisahkan agama dari negara. Gimana dia mengungkapkan berpuluh-puluh argumen untuk membela posisi Mustafa Kemal Atatürk. Ya, kemudian itu dibalas oleh Nasir dengan artikel yang lain. Saya lupa judulnya apa ya. Islam sebagai dasar negara kalau nggak salah. Atau yang lain. Intinya ada perang wacana antara Soekarno dengan Nasir, juga Soekarno dengan Ahmad Hasan. Kelihatan kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membaca surat-surat dari ND, hubungan antara Soekarno dengan Hasan, maka akan terlihat pertarungan pemikiran antara Soekarno dengan Hasan. Seperti itu. Nah, dan seterusnya, termasuk di BPUPKI dan PPKI itu sangat kentara sekali, nanti akan sangat kentara juga di Konstituante hingga dekret Presiden 5 Juli 59. Itu yang terjadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh kaum sekuler untuk berhadapan dengan kalangan Islam, atau jadi kaum sekuler yang mendapatkan latar pendidikan barat, kemudian mengadopsi sivilisasi barat. Mereka menghendaki sebuah bangsa baru yang netral agama, yang demokratis, yang nasionalis.
nasionalisme, nation state yang demokratis, yang sekuler. Itu yang mereka kehendaki, dan mereka melihat kalangan Islam itu sebagai ancaman atas gagasan mereka untuk menciptakan negara yang ideal menurut mereka. Nah, yang pertama yang mereka lakukan adalah menciptakan sebuah bangsa itu sendiri. Seperti yang tadi ditampilkan, bagaimana pandangan Nasir tentang negara yang hendak diwujudkan. Beliau mengatakan bahwa kami berjuang bukan untuk kebangsaan, melawan bukan sekedar melawan bangsa asing, akan tetapi kita melawan sesuatu yang karena itu tidak Islami. Jadi mereka menghendaki suatu tatanan yang Islami. Dan kalau kita membaca bukunya Hasan itu punya sebuah kumpulan catatan yang kemudian diedit, dikasih judul Islam dan Kebangsaan. Nah, di situ dia menyerang paham kebangsaan itu, paham nasionalisme. Makanya Hasan itu termasuk orang yang dituduh sebagai orang yang tidak nasionalis. Memang benar begitu. Dan dianggap sebagai pro pan-islamisme. Karena istilah ini sangat terkenal dulunya ya, pan-islamisme. Ya, pan-islamisme. Ya. Nah, yang pertama adalah mereka menciptakan bangsa Indonesia itu. Jadi bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah konstruksi politik abad modern ya. Soekarno mengatakan, meminjam pandangan Ernst Renan, yang namanya bangsa Indonesia itu bukan suatu entitas dengan kesamaan kulit, kesamaan warna kulit, kesamaan ras, kesamaan suku, kesamaan bahasa, kesamaan agama. Tapi yang namanya bangsa Indonesia adalah orang-orang yang disatukan oleh pengalaman masa lalu. Satu, yang kedua disatukan oleh cita-cita di masa yang akan datang. Dan ingin menjalani masa depan bersama-sama. Kata Ernst Renan seperti itu, sebuah bangsa itu diciptakan oleh pengalaman masa lalu, kemudian kehendak hari ini untuk menjalani masa depan bersama. Jadi bukan faktor ras, bukan faktor warna kulit, bukan faktor apapun. Nah, pengalaman masa lalu yang menjustifikasi lahirnya sebuah bangsa yang namanya Indonesia, menurut Soekarno adalah pengalaman dijajah selama 350 tahun. Ya, ini sebenarnya hoax ya. Kemudian mereka menciptakan mitos tentang eksistensi bangsa Indonesia di masa lalu. Misalnya tentang Sriwijaya, tentang Majapahit. Dan ini sebenarnya sulit dicari dicari pembenarannya dalam sejarah sebenarnya. Misalnya saja Jawa itu tidak pernah bersatu dalam sejarah. Selalu ada Jawa bagian tengah dan timur dan Jawa bagian barat yang disebut dengan Tatar Sunda itu. Pajajaran dan Majapahit itu tidak ada ceritanya pernah lebur dalam suatu pemerintahan. Ya, tidak ada ceritanya. Nah, tapi Muhammad Yamin itu membuat kisah ya untuk memberi justifikasi sejarah terhadap eksistensi bangsa Indonesia yang primordial yang ada sejak dulu kala. Ya, ini dengan gambaran Majapahit yang wilayahnya persis seperti wilayah Indonesia hari ini atau lebih luas sampai ke Patani. Ya, Patani, Thailand. Itulah kenapa Yamin ketika sidang BPUPKI mengatakan yang namanya Indonesia itu adalah seluruh wilayah Hindia Belanda, seluruh Kalimantan, semenanjung Malaka, ya, seluruh Papua, semenanjung Malaka seharusnya termasuk Patani. Hanya Patani itu sudah terlanjur menjadi wilayah Thailand kala itu. Ya. Nah, baik. Kemudian mereka bicara tentang kewajiban manusia terhadap bangsanya. Seolah-olah setiap manusia yang lahir ini memiliki kewajiban alami yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa dia harus setia kepada bangsanya. Dia adalah anak bangsa. Dia harus mengidentifikasi dirinya sebagai anggota sebuah bangsa dan dia harus mencintai, berkorban, menaruh dedikasinya untuk bangsanya itu. Dengan lagu-lagu, dengan syair-syair dan lain sebagainya. Kemudian, nah itu. Yang kedua adalah menginstal memori palsu tentang karakter asli bangsa yang sekuler. Menghapus corak Islam dalam seluruh periode sejarah peradaban kepulauan Indonesia itu.
Makanya yang menjadi identitas bangsa Indonesia itu biasanya ditarik ke belakang sebelum masa Islam. Yang menjadi slogan-slogan adalah bahasa-bahasa Kawi misalnya, Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Apalagi dulu Soeharto pernah membuat TAP MPR, ya, mendorong TAP MPR tahun 78 tentang P4. Ada istilah Eka Prasetya Pancakarsa. Orang seangkatan saya paling mesti pernah dengar itu tentang P4. Jadi istilah-istilahnya itu dibuat istilah-istilah pra-Islam, bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, ya, mitologi Hindu diadopsi, seperti itu. Sehingga itulah yang dianggap sebagai tuan rumah dan identitas asli dari bangsa yang disebut sebagai Indonesia itu. Sedangkan kalau Anda hari ini pakai jilbab, ya, pakai kerudung, pakai gamis, itu dianggap sebagai suatu hal yang baru yang sifatnya impor. Kalau mau mencitrakan wanita Indonesia sesuai dengan identitas asli Indonesia, ya wanita pakai kebaya atau lebih belakang lagi pakai kemben gitu. Atau Peter Canthropus Paleojavanicus nggak pakai apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian menggunakan fakta keragaman sebagai dalih akan urgensi sekularisme. Istilah kita sekularisme ya, tapi mereka tidak mengatakan itu sekularisme. Netral agama. Malu-malu itu. Iya. Istilah kerennya Bhinneka Tunggal Ika ini yang diambil dari karya Empu Tantular Sutasoma, Kakawin Sutasoma. Yang jelas ada keragaman agama, keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman budaya. Tapi segenap keragaman itu disatukan dalam wadah kebangsaan. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Maka bangsa itu tidak bisa disatukan menggunakan unsur pembeda, betul nggak? Kalau kita itu beda-beda, sukunya beda, kita nggak bisa membuat negara kesukuan. Misalnya negara suku Jawa, tapi meliputi Sunda, Dayak, apalagi suku anak dalam dan sebagainya, nggak bisa menyatukan kejawaan itu. Keislaman juga dianggap tidak bisa menyatukan, karena kalau negara ini dianggap sebagai negara Islam, maka bagaimana dengan orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha? Sehingga unsur pengikat bagi kebangsaan ini tidak bisa hadir dari kesukuan, tidak bisa hadir dari ras, tidak bisa hadir dari agama. Lalu apa yang dianggap bisa mengatasi itu semua? Itu kebangsaan. Padahal bangsanya tadi ya, kita lihat. Maka negara harus netral agama. Negara harus netral agama untuk bisa memberikan unsur kesatuan. Kemudian hukum formal juga tidak boleh diambil dari salah satu agama. Ini dinyatakan secara lugas oleh Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu. Nah, membangun legitimasi politik bagi sekularisme yang disebut dengan konsensus nasional itu. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dimas tadi, sebenarnya konsensus tidak ada. Jadi setelah pemilu 55, kemudian konstituan bersidang, ada pertarungan ideologi yang tidak berkesudahan, deadlock. Kemudian Soekarno memutuskan untuk menghentikan perdebatan dengan melakukan dekret presiden 5 Juli 59. Ada di pelajaran sekolah nggak? Ada ya? Ada. Antara lain kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, Dasar Negara Pancasila, demokrasi terpimpin, presiden seumur hidup. Ya, jadi nggak ada sebenarnya apa itu namanya, konsensus itu. Ya, nanti diperkuat oleh zaman Orde Baru tentang asas tunggal, tentang jadi gini. Setelah Orde Baru Soeharto itu sangat melindungi Pancasila, kemudian berusaha berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam itu suka mengganggu gitu ya. Ada usaha-usaha untuk membuat perjuangan negara Islam, mulai dari yang formal sampai yang sifatnya itu militer, ya,
Makanya Soeharto sangat waspada terhadap umat Islam. Dia menyadari bahwa oke, umat Islam mengambil strategi, baiklah kita terima saja Pancasila ini, tapi yang penting kita mainkan tafsirnya. Kita berusaha untuk merebut tafsir Pancasila sehingga kemudian Pancasila itu bisa diislamisasi. Tapi Soeharto mengendus itu dan dia mengeluarkan program P4 ya, untuk memonopoli tafsir dari Pancasila. Begitu. Nah, kemudian mengklaim telah terjadi konsensus nasional. Sehingga kalau kita menggugat itu berarti kita melanggar konsensus. Tinjauan kritis kita berapa menit lagi? Masih ada sekitar 20 menit. Masih kuat. Baik. Masih, ya. Tentang bangsa Indonesia, saya paling suka materi ini sebenarnya. Jadi bangsa Indonesia itu sebenarnya bukan sebuah komunitas yang alami, bukan sebuah komunitas yang alami. Kata Indonesia itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, Indo artinya apa? Indo artinya apa? Apa Instan. Bukan. Indo itu artinya India. Nesia, Nesos artinya apa? Pulau. Kepulauan India. Kenapa begitu? Ini adalah suatu istilah yang Eurosentris ya. Jadi menurut orang Eropa, mulai dari sekitar dari India, Pakistan, yang hari ini Pakistan, sampai ke kepulauan Asia Tenggara, itu semuanya dianggap India. Semuanya dianggap India. Ya. Nah, makanya ada India kepulauan. India kepulauan, Indonesia, India kepulauan. India daratannya ya di India sana. Ada yang bilang itu East Indies, India Timur. Karena ada India Barat itu di Amerika, di Tanah Genting itu dekat Meksiko ya. Ada kepulauan yang disebut dengan kepulauan India Barat. Kenapa disebut India Barat? Karena ketika mereka mendarat di sana itu dikira India. Ya. Kemudian disebut sebagai India Barat. Seperti itu. Jadi ini istilah yang meminjam dari orang Eropa. Pertama kali dicetuskan di sebuah jurnal antropologi tahun 1855. Namanya yang mencetuskan istilah Indonesia itu orang namanya Logan. Ya. Logan. Anda bisa download jurnal ini di archive.org. Masih ada sampai sekarang. Scan-scanan ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian apa yang disebut dengan Indonesia? Arti Indonesia itu semakna dengan Malay Archipelago atau Malay Realm atau Kepulauan Melayu. Mulai dari Semenanjung Malaka sampai Filipina. Ada yang bilang termasuk Papua. Ada yang bilang juga enggak, Papua enggak termasuk. Ada yang bilang gitu seperti itu. Jadi sebagai sebuah unit geografis, termasuk Kepulauan Malaka, termasuk Filipina, semuanya dianggap sebagai Indonesia oleh Logan. Dan kemudian ini nama ini populer secara ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah, kemudian menggunakan istilah Indonesia. Kalau Dosdecker itu menggunakan istilah Insulinde. Ini bahasa Latin, artinya sama, Kepulauan India. Begitu. Tapi ketika Soekarno dan kawan-kawan mendirikan negara Indonesia, ini maknanya sudah berbeda. Indonesia yang ada dalam proklamasi, yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Indonesia sebuah konstruksi politik, bukan sebuah unit geografis. Makanya tidak termasuk Semenanjung Malaka, tidak termasuk Filipina, tidak termasuk Papua Nugini, tidak termasuk Timur Leste. Ya. Apa Indonesia yang dimaksud dalam secara politik di sini? Itu adalah wilayah yang ditinggalkan oleh Hindia Belanda. Sesuai dengan ketentuan hukum internasional nomor uti positetis juris. Kalau sebuah negara itu berdiri pasca perang, dia harus berdiri sesuai dengan batas-batas yang terakhir. Ya.
Makanya Indonesia itu persis wilayahnya sesuai dengan batas-batas kekuasaan Hindia Belanda yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda. Begitu. Itulah mengapa pertanyaan kenapa Mas Amir ini bukan Indonesia? Ya karena beliau ini tinggalnya bukan di wilayah Hindia Belanda. Beliau tinggalnya di wilayah Malaya. Inggris. Inggris ya. Wilayah Inggris. Itulah kenapa Kalimantan bagian utara itu nggak termasuk Indonesia. Walaupun kata Indonesia Raya itu maksudnya meliputi wilayah hari ini Malaysia. Indonesia Raya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya Benedict Anderson itu menggambarkan keanehan bangsa Indonesia itu dengan sangat sangat dramatik. Dia mengatakan gini, orang-orang yang tinggal di Pulau Sumatera itu memiliki kedekatan etnis, kedekatan bahasa, kesamaan agama dengan orang-orang yang tinggal di Semenanjung Malaka. Tapi karena batas-batas wilayah kolonial, kemudian mereka dianggap memiliki kebangsaan yang berbeda. Ya. Padahal mereka sama-sama Melayu. Orang Riau dengan orang Malaysia itu orang sama-sama Melayu. Ya, bahasanya sama, etnisnya sama. Tapi beda bangsa. Kok bisa? Ya karena batas wilayah kolonial. Tapi orang Riau itu dianggap sebangsa dengan orang Papua, orang Ambon, betul nggak? Oh iya. Satu bangsa Indonesia. Padahal agamanya beda, etnisnya beda, bahasa ibunya beda. Kenapa bisa begitu? Jaraknya jauh banget. Jaraknya jauh banget. Kenapa bisa begitu? Ya karena wilayah kolonial. Begitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu adalah sebuah wilayah yang ditinggalkan oleh Hindia Belanda. Terus bangsa Indonesia apa? Adalah orang-orang yang tinggal di wilayah bekas Hindia Belanda itu saja. Sedangkan bahasa Indonesia itu apa? Aslinya bahasa Melayu yang oleh Hindia Belanda digunakan sebagai bahasa administrasi. Seluruh kantor administrasi di wilayah Hindia Belanda pakai bahasa Melayu. Anda bisa baca bukunya Peter Carey ya, Kuasa Ramalan itu. Bagaimana Diponegoro itu kalau berhadapan dengan orang Belanda nggak mau pakai bahasa Melayu. Kenapa? Menurut dia menggunakan bahasa Melayu di hadapan orang Belanda adalah sebuah kehinaan. Karena itu bahasa yang digunakan oleh kolonial dalam bahasa administrasi. Seperti itu. Nah, kemudian karakter dan identitas bangsa Indonesia itu sebenarnya menurut bahasa seorang antropolog namanya Eric Hobsbawm, namanya rekayasa tradisi atau invention of tradition. Jadi yang namanya hari ini kita itu dikenalkan dengan yang namanya budaya identitas nasional. Seperti yang tadi saya singgung, misalnya kebaya. Apalagi ya apa pakaian-pakaian tradisional, kesenian-kesenian tradisional dan sebagainya. Itu sebenarnya pada masa lalu itu kemungkinan merupakan suatu yang diciptakan oleh kreativitas orang tertentu dan sifatnya baru. Ya. Atau sebenarnya dia memiliki pengaruh dari luar. Belum pernah menjadi tradisi, belum pernah menjadi identitas. Ada orang yang menciptakan tren baru, memakai kebaya. Orang lain belum pakai. Ya. Atau bisa jadi kebaya itu ada pengaruh dari luar. Menurut penelitian sejarah, kebaya itu bentuknya ada pengaruh dari Portugis. Ada pengaruh pakaian wanita orang Portugis. Sedangkan namanya itu dari abaya, Arab. Ya. Awalnya itu sebagai tren saja. Pada tren pakai kebaya, orang-orang kemudian ikut-ikutan pakai kebaya. Itu saja.
hanya saja pada masa kini untuk ada kebutuhan untuk menciptakan identitas kebangsaan. Jadi proyek nasionalisme salah satunya adalah bagaimana membuat bangsa itu unik, distintif, berbeda dari bangsa yang lain. Ada proyek seperti itu. Sehingga ada kebutuhan untuk mencari karakter-karakter khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lain. Seperti budayanya, keseniannya, pakaiannya. Maka diambillah salah satu bentuk pakaian dari masa lalu kemudian diklaim sebagai tradisi dan diklaim sebagai identitas nasional. Padahal dulunya hanya tren-tren biasa saja. Yang namanya tren itu berubah, muncul, ditinggalkan, diganti, hal yang biasa sebenarnya. Jadi kemudian hari ini dianggap sebagai identitas. Begitu pula dengan kesenian. Ya, gamelan misalnya, itu ada pengaruh dari luar juga. Begitu. Nah, kemudian itu terkait dengan bangsa dan karakter kebangsaan. Kemudian soal Bhinneka Tunggal Ika, ini sebenarnya mencatut politik sinkretisme di era Majapahit. Jadi ini teks lengkapnya ya tentang Bhinneka Tunggal Ika itu silahkan dibaca sendiri. Yang baris terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya terpecah belahlah itu tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Perhatikan awalnya ini bicara soal Buddha dan Siwa. Jadi orang Majapahit itu ada yang menyembah, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu Siwa. Lah untuk menyatukan rakyat Majapahit itu ada narasi sinkretis di kitab Sutasoma ini bahwa sebenarnya yang disembah oleh orang Hindu Siwa itu sama saja dengan Buddha. Jadi Siwa itu sebenarnya Buddha, Buddha itu sebenarnya Siwa. Orang India aja nggak pernah ngomong kayak gini ya. Nah, ini kemudian digunakan untuk merekatkan rakyat Majapahit. Ini kemudian dipinjam oleh Muhammad Yamin sebagai slogan kesatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu ada unsur mitologi Hindu dan Buddha. Kemudian konsensus nasional itu dipaksakan, tadi sudah saya ceritakan ya, terkait dengan sebenarnya tidak ada konsensus nasional. Ketika orang-orang mengatakan bahwa ini adalah kesepakatan seluruh pendiri bangsa termasuk para ulama, di samping sejarah bisa kita ungkap ya bahwa tidak ada konsensus. Kalaupun para ulama itu misalnya seperti menerima kondisi negara sekuler, ya, kenapa kemudian kita anggap itu sebagai suatu bentuk harga mati? Bisa jadi begini, bisa jadi para ulama itu sedang berstrategi, bisa jadi enggak? Ya, seperti tadi Ki Bagus Hadikusumo, ya, dibujuk oleh Kasman Singodimedjo, akhirnya dia menunda misinya selama 6 bulan, ya kan? Nah, bisa jadi orang-orang pada masa Orde Baru, para ulama pada masa Orde Baru, ya tidak melakukan apa ya, gugatan atau melakukan perlawanan politik, ya karena sebagai suatu strategi, bisa jadi demikian, sehingga tidak bisa diklaim sebagai suatu konsensus. Lagi pula kalau itu suatu konsensus, itu tidak bisa dengan sendirinya melegitimasi langkah umat Islam selanjutnya. Kemudian sekularisme itu tidak selalu sejalan dengan sejarah. Sebelum negara Indonesia lahir, Kepulauan Indonesia itu dipenuhi oleh Kesultanan Islam yang menyebarkan Islam dan menerapkan Islam. Contohnya apa? Demak misalnya, sudah sangat jelas. Demak memiliki kitab-kitab rujukan hukum dan itu isinya adalah fikih. Demak juga jelas melakukan politik penyebaran Islam. Misalnya
pada masa pemerintahan Brawijaya keempat ya, terjadi clash antara Demak dengan Majapahit yang akhirnya membuat Majapahit itu runtuh, ya, sehingga supremasi politik di Jawa itu sepenuhnya ada di tangan Demak, di Jawa Tengah dan sampai Jawa Timur. Kemudian Demak melebarkan politiknya ke Jawa Barat, mengirim Fathahilah ke Sunda Kelapa, ya, di situ masih ada kerajaan Sunda, turunan dari kerajaan Pajajaran. Maka kalau kita lihat Banten hari ini, ada bahasa orang Banten itu, bahasa orang Serang itu mirip bahasa Jawa. Kenapa? Ya karena Demak mengirim pemerintahannya ke situ, ke Serang itu. Kemudian nanti ke Cirebon. Nah dari situ Jawa itu diislamisasi melalui politik yang dijalankan oleh Demak. Jadi kalau kita mau mendirikan negara netral agama, itu tidak sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Demak. Ini membuktikan bahwa sekularisme itu tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu pernah tadi Hindu, Buddha, pernah Islam, kemudian pemerintahannya pernah terjajah oleh Belanda, kemudian menjadi negara sekuler. Begitu. Kemudian sejumlah pejuang itu pada abad ke-19 seperti Diponegoro bukan merupakan pejuang sekuler, tapi mereka bercita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan Islam dan melawan penjajah dengan semangat jihad. Makanya gelar dari Pak Diponegoro itu apa? Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah Kang Jemeneng yang tanah Jawi. Ya, jadi jelas sekali. Dan kalau kita membaca surat-surat yang dikirim ke beberapa bupati di Jawa Tengah, beliau mengungkapkan keresahannya dan penyesalannya tentang kondisi pemerintahan di Jawa yang mulai mengabaikan syariat Islam. Kita bisa baca di bukunya tadi, Peter Carey. Kemudian menyandarkan sekularisme kepada tradisi politik leluhur merupakan manipulasi sejarah. Kemudian yang terakhir, perspektif Islam mengatakan bahwa sepakat untuk menjadi sekuler itu sepakat untuk melanggar hal yang sangat prinsip di dalam Islam, atau dalam bahasa para ulama disebut sebagai perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Maksudnya apa? Taat kepada Allah, meletakkan ketaatan kepada Allah itu di atas segala-galanya, tidak boleh mentaati makhluk, melanggar perintah Allah, itu perkara yang dalam Islam itu sangat prinsip dan hampir tidak perlu dibuktikan lagi itu. Hampir nggak perlu membutuhkan dalil. Kita harus mentaati perintah Allah, menomorsatukan perintah Allah. Kalau ada perintah orang lain, perintah makhluknya yang bertentangan dengan perintah Allah, perintah makhluknya itu harus diabaikan. Ini perkara yang sangat prinsip, dipahami secara secara mudah oleh seluruh kaum muslimin. Iya, tidak membutuhkan dalil lagi. Makanya dikatakan ma'lumun, hal yang sudah diketahui, minad dini, merupakan bagian dari agama bid-darurah, secara doruri, secara aksiomatik, nggak butuh dalil. Lah kok ada orang yang mengatakan selesai, kita tidak boleh memperjuangkan syariat Islam. Kenapa? Karena kita sudah punya kesepakatan. Kita ada kesepakatan dari nenek moyang kita, kesepakatan dari pendiri-pendiri bangsa seperti itu. Tentu itu nggak bisa diterima. Itu kan kayak orang Quraisy ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika diminta ayolah kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan enggak, kita mengikuti apa yang dijalankan oleh bapak-bapak kami, kan gitu.
Artinya menghargai apa yang ditinggalkan, diwariskan oleh nenek moyang, sampai-sampai nggak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Perkara yang sangat tidak bisa diterima oleh keyakinan seorang muslim. Ya. Makanya tidak ada ketaatan bagi makhluk yang menyelisih al-khaliq. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Jadi prinsip dalam Islam. Maka seorang muslim yang berhujah dengan kesepakatan politik, tradisi leluhur, ataupun keragaman untuk lepas dari kewajiban implementasi syariah merupakan kecacatan bukan pada ranah amal, tapi ranah akidah. Kalau orang punya keyakinan kita harus mentaati ini walaupun melanggar perintah Allah, itu yang cacat bukan hanya amalnya itu. Yang cacat keyakinannya. Ya kan? Makanya Allah itu mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Enggak perlu diterjemahkan lagi. Sudah sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dari penjelasan dari Ustadz Tito tadi. Sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin ada pemutaran video. Silakan. Tragedi terhapusnya 7 kata. Ki Bagus Hadikusumo kecam kalangan nasionalis atas penghapusan syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Ki Bagus adalah tokoh utama Islam di tragedi Piagam Jakarta yang kerap keliru ditafsirkan dalam sejarah seolah-olah ia rela syariat Islam hilang dari konstitusi. Padahal sejatinya ia amat kecewa atas saran Hatta soal 7 kata. Dalam hatinya ia menolak saran Hatta. Dan ini ia kemukakan ke Kasman Singodimejo selaku orang kepercayaannya. Karena tak mau dituduh menyemai perpecahan, Ki Bagus terpaksa setuju penghapusan 7 kata untuk sementara. Untuk mengungkap kecewa dan amarah yang tertekan, Ki Bagus kirim telegram ke Majelis Tanwir Muhammadiyah agar menunda penutupan sidang di Jogja sampai ia kembali dari sidang panitia persiapan kemerdekaan di Jakarta. Ketika sudah berhadapan dengan sidang Majelis Tanwir, Ki Bagus pun mengemukakan rasa kecewanya tentang kejadian penghapusan 7 kata mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ki Bagus kecam kalangan nasionalis dan panitia persiapan kemerdekaan soal hilangnya syariat Islam di konstitusi. Ia pun mengingatkan kalangan Muhammadiyah dan Muslim bahwa perjuangan Islam untuk bernegara belum selesai. Ki Bagus kecewa terhadap penghapusan 7 kata oleh kalangan nasionalis, sehingga ia tidak rela atas hal itu. Maka sampai akhir hayat pun ia tetap berharap kewajiban syariat Islam dapat termuat kembali dalam konstitusi Indonesia.
Oke, luar biasa ya materi pada malam hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin satu pertanyaan dulu Ustaz ya. Dari Ikhwan mungkin. Apa bingung ini ya? Jelas ya. Dari Ahmad mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya aja yang nanya nih ya. Jadi luar biasa ya Tat ya. Saya mau nanya ke beliau-beliau berdua nih ya. Jadi sebenarnya tidak diterapkannya syariat Islam terutama di Indonesia itu sebenarnya dalang dari, kalau tadi kan jelas ya kalau kayak orang-orang yang didesain untuk menjadi musuh di Indonesia terutama yang tadi berkaitan dengan politik etis itu kan itu ibaratnya hanya musuh kecil-kecilnya loh, biang kecil-kecilnya, tapi sebenarnya biang dari yang besarnya itu siapa sih? Maksudnya dalam arti maksud saya ataukah ada pihak-pihak katakanlah penjajah yang tadinya itu kayak seperti yang katakanlah Belanda atau Inggris atau siapa mungkin, itu gimana Ustaz? Mungkin boleh dijawab. Jadi memang rangkaian penjajahan berkelanjutan itu dari yang penjajahan fisik kemudian beralih sistemik itu memang kalau kita baca secara kalau istilah rasional empirik itu terutama dari pandangan orang sekuler itu kan tidak akan bisa memahami kalau bahwa itu saling terkait gitu. Dalam Islam kita punya kaidah mengenali musuh kalangan kufar itu sebagai al-kufru milatun wahidah itu loh. Jadi mau kiri, mau kanan, mau sosialis, komunis, sekuler, kapitalis itu ya sama saja itu loh. Dan itu terbukti ketika ini yang menyalahkan ketika suatu konstituante itu kan nasionalis dan komunis itu kan satu kubu itu. Jadi mereka seperti yang sudah tadi saya ilustrasikan itu kan genealoginya kan walaupun kepisah itu kan sama-sama Yahudi juga itu sebenarnya. Untuk kasus Indonesia loh, kalau di Eropa nasionalnya beda lagi itu. Jadi memang ada ya kita akan bisa mengerti setelah rangkaian panjang sejarah itu loh. Mungkin orang-orang pada masa kolonial itu belum bisa membaca sebuah skema besar gitu loh. Tapi kan bagaimana perubahan konstelasi geopolitik dunia pasca diruntuhkannya Utsmani itu kan Khilafah Utsmani kan akhirnya mengerucut kepada berdirinya negara Israel gitu kan. Ya itu kan sebenarnya kalau pakai dengan tadi itu ya dengan logika itu bagaimana negara sekecil itu penduduknya hanya sekian juta itu kok berdirinya itu butuh membuat sebuah parameter memporak-porandakan Timur Tengah itu ya memang nggak masuk akal gitu loh. Tapi itu memang ya itu tadi. Jadi kalau dicari apa istilahnya itu join the dots-nya itu mungkin tidak semuanya tersaji akan konkret di dalam naskah-naskah sejarah, juga bukan kita berarti terus mengada-ada sesuatu yang tidak ada, tetapi memang ya seperti dalam nasab keilmuan Islam itu kan satu generasi lainnya itu kan menjadikan itu sebagai pedoman gitu kan. Demikianlah mereka yang berada di jalur kekufuran itu pun meskipun bukan yang dalam katakanlah satu kubu itu mereka membaca itu. Jadi orang-orang yang mempertahankan sistem kufur sekarang itu mereka tahu, mereka membaca apa yang sudah diwariskan orang-orang terdahulu untuk tetap membuat kaum muslimin itu dalam tanda kutip jinak dan bisa dikendalikan itu. Mereka tahu walaupun itu sekalipun mereka bukan berasal dari entitas yang sama ya. Seperti contoh ini mungkin yang di kalangan aktivis itu sudah cukup kenal ya tentang dokumen Rand Corporation itu ya. Itu ada poin yang selain soal membagi-bagi klasifikasi muslim itu ada poin yang soal bahwa untuk
mensekularkan Muslim itu diantaranya itu seperti yang disampaikan Ustaz Tito tadi, yaitu membuat Muslim tertarik dengan kebudayaan tatanan lama yang bukan Islam itu loh. Itu kan kalau kita baca di abad sekian itu, mereka itu dari rangkaian panjang apa yang sudah disusun oleh zaman peralihan perang salib orientalisme itu kan. Nah sayangnya di kalangan muslimin itu kesadaran untuk itu tadi, bahwa ini ada penjajahan keberlanjutan itu umumnya kurang gitu loh. Mungkin Ustaz Tito mau menambahkan? Saya setuju aja. Gitu ya. Luar biasa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke mungkin kesimpulan dari Ustaz Dimas dan Ustaz Tito mungkin. Habis itu nanti ada closing statement. Iya. Oh, satu pertanyaan dulu. Oh, oke, baiklah. Silakan. Waalaikumsalam. Daripada ngantuk nih. Ada satu pertanyaan penting, yaitu berkait dengan dekret Presiden 5 Juli 59 ya. Di mana di situ dikatakan antara lain kembali kepada UUD 45 ya. Artinya ya, ini benar atau tidak, ini analisis saya. Artinya kalau tidak ada dekret itu, berarti kan tidak jadi berlaku UUD 45 ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan di dalam dekret Presiden 5 Juli 59 itu Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 ya. Maka menurut pemahaman saya, menjiwai itu berarti menjadi jiwanya. Berarti sampai saat ini Piagam Jakarta itu masih ada menurut saya. Karena kalau tidak dijiwai Piagam Jakarta ini ya berarti itu tidak dikemukakan di dalam dekret itu. Dan karena dikemukakan dan dekret itu menjadi dasar berlakunya kembali UUD 45, maka UUD 45 sekarang itu tetap ada Piagam Jakarta menurut saya, jiwanya gitu ya. Apakah ini menurut para pembicara ini setuju dengan pandangan saya atau ada arti yang lainnya? Karena mohon maaf, saya jelaskan kepada teman-teman itu seperti itu. Coba kamu pikir, jiwa dari Undang-Undang Dasar itu adalah Piagam Jakarta, karena menjiwai. Nah, barangkali ini adalah salah satu siasat umat Islam ya, yang kemudian Soekarno mungkin tidak bisa menolak atau bagaimana, sehingga ada kata-kata ya. Saya ingin tanya, bagaimana datangnya kata-kata itu, Piagam Jakarta menjiwai UUD 45, sehingga menurut saya ini belum terhapus. Jadi kalau orang mengatakan Piagam Jakarta itu bicara ilusi masa lalu, menurut saya masih ada kok. Karena kalau itu sudah nggak ada, berarti dekret presiden dibubarkan. Kalau dekret presiden bubarkan, negara itu bubar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Tito ya mau menjawab. Ya, so Pak Asmanipun sinten? Pak Muhammad Nur. Matur nuwun Pak Muhammad Nur. Sependek yang saya tahu, saya tidak tahu kalau ada dalam dekret tentang Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Tapi memang tanpa dekret Presiden 5 Juli 59 tidak akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, karena Pemilu 55 itu sendiri membentuk konstituante, dan konstituante itu tugasnya adalah membuat undang-undang dasar yang final. Jadi UUD 45, UUD S RIS 49 ya, kemudian UUD S 50, itu semua dianggap sementara sampai kemudian diselenggarakan pemilu 55, dibentuk konstituante. Sedianya itu akan menghasilkan undang-undang yang final, tapi dalam kenyataannya pertarungan ideologi terlalu keras di dalam konstituante. Nah, soal
tapi saya bisa memahami ini adalah bahasa Soekarno, khas tentang menjiwai ini, sangat khas. Sejak dia berpolemik dengan Nasir, ini selalu dia ulang-ulang, kobarkanlah api Islam itu, ya, jiwanya Islam itu, karena dia Amir Ali ya, dia sangat kagum dengan penulis dari India itu. Dia penulis modernis dan sekuler, dan Soekarno mengambil pandangannya bahwa untuk merealisasikan Islam itu harus diambil semangatnya, harus diambil spiritnya, harus diambil kobaran apinya, harus diambil dalam bahasa Gus Dur substansinya, harus diambil nilainya kalau dalam bahasa Mahfud MD. Ya, ini yang barangkali agak apa ya, agak menjebak juga umat Islam ya sebenarnya. Karena begini, apa yang diklaim sebagai nilai-nilai kobaran api Islam, spirit Islam oleh orang-orang seperti Pak Karno ini adalah hal-hal yang sifatnya universal, seperti semangat untuk maju, membela yang lemah, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai spirit Islam atau nilai-nilai Islam atau kobaran api Islam. Yang sebenarnya kalau benar ajaran Islam itu nilai-nilai yang sifatnya universal ini, sejatinya Islam itu tidak punya urgensi untuk hadir. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu hanya meminta kita untuk merealisasikan nilai-nilai universal, maka Islam itu dan Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW itu enggak punya urgensi untuk hadir. Ya. Kenapa? Karena misalnya seorang John Locke itu sudah bicara soal keadilan tanpa belajar Iqra, tanpa belajar alif ba ta, tanpa menghafal Al-Fatihah, tanpa belajar bahasa Arab, tanpa belajar ijtihad, tanpa mengimani Al-Quran, dia sudah tahu nilai yang oleh Soekarno dianggap sebagai substansi Islam. Oke? Kalau orang yang nggak pernah belajar alif ba ta itu ternyata bisa mengenal substansi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Al-Quran diturunkan? Ya kan? Pertama itu. Kemudian Islam menjadi nggak punya bentuk. Kenapa? Karena semua orang itu sepakat dengan keadilan. Karl Marx sepakat dengan keadilan. Adam Smith sepakat. Adam Smith maupun Karl Marx bicara soal keadilan. Yang beda apa? Konsep keadilan masing-masing berbeda. Dan metode untuk merealisasikannya berbeda. Kalau Islam hanya bicara soal keadilan ansih, ya, maka dia nggak punya bentuk, nggak punya kubu dia, ya kan? Sosialisme bicara keadilan, kapitalisme bicara keadilan, liberalisme bicara soal keadilan. Oke? Bedanya konsep keadilan dan cara merealisasikan keadilan berbeda. Kalau Islam hanya berhenti bicara soal nilai yang tidak konkret tentang keadilan, berarti dia nggak punya bentuk. Dia mau ikut siapa? Ikut sosialisme atau ikut kapitalisme? Bisa dua-duanya, karena dia nggak mengajarkan bentuk keadilan macam apapun. Kalau begitu Islam nggak punya nilai penting untuk hadir, ya kan? Begitu. Gimana? Oke. Luar biasa. Baik. Ini nanti Gitu ya? saya sekalian nyambung closing statement Oke. ya. Baik, tadi mengenai dekrit itu menjiwai.
ada beberapa hal yang sudah disampaikan Ustaz Tito bahwa soal penggunaan diksi menjiwai itu khas Soekarno, itu juga sebenarnya khas orang-orang sekuler, karena ada terminologi lain dari sekulerisme itu adalah substansi religi. Jadi religi itu hanya diambil nilai-nilai yang bisa bisa sejalan dengan kemasyarakatan yang netral agama itu tadi. Jadi apa yang kemudian nanti berkembang menjadi yang disebut dengan agama sipil itu. Jadi ketika ada kata menjiwai itu sebenarnya itu secara tidak langsung adalah bahwa itu hanya nilai-nilai dan bukan formalisasi. Nah, ketika bukan formalisasi, itu otomatis memang bukan dalam bentuk akan terjadi sebuah penegakan, karena kalau memang itu yang diberlakukan, yang sepatutnya kita lihat pasca dekret itu adalah justru tidak sebaliknya seperti yang dilakukan Soekarno, seperti kemudian membubarkan paksa masyumi, mengkriminalisasi ulama, kemudian termasuk menghabisi Darul Islam, termasuk Aceh itu walaupun Daud Berah akhirnya bersedia turun, tetap juga syariat Islam tuh ya dengan kewilayahan Aceh itu baru berlaku justru pasca Orde Baru gitu loh. Dan ini sebenarnya akhirnya nanti akan menarik kembali, mempertahankan status quo kaum muslimin itu seolah-olah punya harapan bisa memperjuangkan melalui demokrasi dan parlemen, karena dengan iming-iming ini bisa loh, makanya marilah kita ikut berparlemen. Nah itu akhirnya di situ yang akhirnya nanti menjadi status quo terhadap mekanisme demokrasi sendiri yang sebenarnya merupakan bagian dari imperialisme pasca kolonial itu loh. Kemudian terkait dengan posisi dekret itu ada pernyataan dari sejarawan Anhar Gonggong itu. Dia orang yang sangat meremehkan, maksudnya memandang pemberlakuan kembali Undang-Undang 4 itu sesuatu yang kalau bahasa dia kalau tidak salah itu menggelikan itu. Jadi membuat dia tertawa karena jadi peleburan negara Indonesia, negara-negara di bagian Indonesia Serikat itu ke dalam NKRI itu tuh sebenarnya adalah otomatis juga peleburan RI-nya. Jadi otomatis kalau sebuah negara itu sudah dileburkan dan tidak undang-undangnya sudah dianggap obsolete, itu ya seperti membangkitkan sesuatu yang memang sudah dianggap sudah tidak berlaku gitu loh. Jadi memang itu ya kembali kepada kita itu kan soal hegemoni kekuasaan itu sengawur-ngawurnya pun ya akhirnya kebenaran berada di tangan pemegang senapan itu loh. Walaupun secara tata negara itu pun juga ada kecacatan ya itu. Cuman ya catatan saya untuk soal menjiwai itu akhirnya yang walaupun ya akhirnya juga sangat minim. Sekarang kita lihat di parlemen itu juga siapa tahu yang mau menyampaikan syariat Islam secara terang-terangan seperti tokoh-tokoh masyumi. Nah beda antara tokoh masyumi konstituan itu benar-benar head to head menyampaikan dengan tegas dan keras seperti Kiai Haji Isa Ansori tadi. Tapi kalau di zaman sekarang itu kan sudah jadi format yang sudah baku gitu. Nah kalian saya sambung dengan closing statement. Apa yang disampaikan dari kajian ini yang bertepatan dengan momentum sekitar proklamasi dan kemudian sampai terkait dengan pembentukan ingatan bangsa yang sebenarnya itu ya sebuah rekayasa dari sekulerisme itu adalah menyadarkan kaum muslimin bahwa jati diri yang terbentuk selama ini itu adalah
jati diri yang tidak lagi berpijak kepada apa yang menjadi sekian ya peradaban 1400 tahun yang sudah berjalan itu, tetapi kita sudah mengalami sebuah pemotongan ingatan. Jadi kalau gini, selain substansi religi ya, sekulerisme itu juga ada terminologi ini, ada bahwa dia itu membentuk pemahaman orang itu menjadi here and now, sini kini gitu loh. Jadi kaum muslimin di Indonesia khususnya itu kan seperti yang soal orang-orang yang meyakini Pancasila final itu meyakini bahwa kita hidup di Indonesia, berpijak di sini dan di masa sekarang. Jadi tidak usah ke belakang, tidak usah yang Islam dalam tanda kutip Arab gitu loh. Makanya ini kalau dibaca ya dengan tanda bahasa itu, kenapa dua ormas besar itu kan punya slogan ya. Itu kalau digabungkan itu bisa cocok dengan sini kini itu, yaitu apa? Nusantara berkemajuan. NU kan Nusantara ya, Muhammadiyah berkemajuan. Itu caranya mengunci supaya sini kini itu tadi, supaya kita di Indonesia maju aja, nggak usah ke belakang. Itu cara bahasa untuk menghindarkan kaum muslimin untuk kembali ke apa yang diperjuangkan oleh para pendahulunya, termasuk apa yang menjadi cita-cita tertinggi, yaitu terwujudnya khilafah Islam. Makanya ini adalah sesuatu yang memang sangat ditakuti oleh kalangan. Memang kesadarannya saja tidak boleh ada gitu loh. Jadi cara membungkam atau menjinakkan suatu ide itu kan sebenarnya membuat orang ketakutan untuk membicarakannya, dan ini yang sedang dilakukan. Dan maka itu di kalangan umum ketika sudah tidak ada lagi rasa kehilangan, rasa hiroh, merasa syariat Islam itu ya sudah kesepakatan itu adalah sesuatu yang harus dijaga, kalau bahasa umumnya adalah dirawat ingatan di kalangan masyarakat bahwa perjuangan kita itu belum selesai. Jadi kalau kita terus mengingat-ingat yang seperti ini, bukan kufur nikmat gitu. Justru yang kufur nikmat itu kalau menganggap pencapaian yang ini sekarang ini yang sebenarnya adalah penjajahan sistemik itu dipelihara, dipertahankan dengan menentang apa yang seharusnya menjadi cita-cita tertinggi tadi, itu yang bisa menjadi kufur nikmat. Ya, barangkali dari saya sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita tutup acara. Oh, bisa. Time-nya gimana? Oh, baiklah. Sedikit lagi nggak apa-apa. Baik, singkat aja. Pelajaran dari sejarah yang pertama adalah kita harus melestarikan semangat yang dimiliki oleh Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Nasir, Buya Hamka dalam cita-cita untuk hidup sepenuhnya dalam tatanan Islam. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah hati-hati kita dalam berkompromi dalam perjuangan ini, karena bisa jadi hari ini kita menganggap itu kompromi, tapi anak-anak kita menganggap itu sebagai suatu hal yang final. Sehingga jangan main-main dengan kompromi dalam perjuangan ini. Kita harus benar-benar tetap menyatakan bahwa syariat Islam adalah harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Karena waktu sudah habis, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara saya kembalikan ke MC. Cek, masih semangat ya? Masih ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak pada dua narasumber. Dari narasumber pertama Ustadz Dimas dan narasumber kedua Ustadz Tito, dan sekaligus pada host kita yang paling ganteng malam ini, Bung Zulfan. Ya, kami sendiri mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman, pada bapak, mas-mas, sekaligus mahasiswa maupun ibu-ibu sekalian sudah datang ke tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan bersama terkait kajian
PMI di malam ini. Insya Allah akan dilaksanakan lagi kajian berikutnya, tinggal tunggu informasi selanjutnya. Kami mengucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangan baik dari fasilitas dari PMI sendiri maupun yang lainnya. Dan sebelum kita tutup, yang terpenting dari kajian ini pertama bahwasanya perjuangan para ulama dulu belum selesai. Maka hadirnya di sini siap ya untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan para ulama dulu, yaitu diterapkannya Islam secara kafah di negeri ini, bukan hanya individu namun secara konstitusi atau dalam negara. Maka bagi kita yang udah paham tentang hal ini, maka perlu kita sampaikan kepada yang lain, sehingga kajian atau materi-materi ini bukan hanya berada di sekitaran kita, tapi juga berada di luar sana. Mungkin itu pesan dari kajian malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, sebagai host atau MC mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.